kalau kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana fi hadhihi Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin pengurus dan jamaah Masjid Gadok Raya yang selalu diberikan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari sama-sama kita selalu panjatkan pada Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan kita sholat tarawih nanti dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan malam 24 malam ini dan nantinya di akhir Ramadan, kita semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau sudah masuk bilangan 20 ke atas, ini artinya tempat tujuan kita sudah mau tiba, sudah mau sampai. Kalau kita perjalanan nanti pulang kampung, itu yang repot itu persiapan pulang kampungnya. Harus bawa pakaian berapa banyak, harus bawa oleh-oleh apa saja, lalu pesan apa buat perjalanan pulang. Ada yang naik motor, ada yang pakai mobil, ada yang menggunakan kereta api. Maka semua persiapan itu dipersiapkan secara matang untuk pulang kampung. Ada juga yang pakai pesawat, telepon, jadi nggak bisa pulang kampung, maksudnya cuman teleponan doang gitu ya. Setelah perjalanan ke kampung, kalau sudah misalkan nih kampungnya di Tegal lah, taruhlah, nggak usah jauh-jauh ya. Itu kalau sudah sampai di Indramayu itu udah sebentar lagi sampai nih. Yang tadinya lelah persiapan bekal segala macam, itu akan hati itu menjadi tenang, sebentar lagi akan ketemu dengan keluarga, sanak saudara. Maka Ramadan kita dari awal persiapan, mau munggahan kita bikin acara munggahan ya, bahkan Masjid Gadok Raya termasuk top kalau menurut saya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan di Masjid Gadok Raya. Munggahan diadakan, Ramadan buka puasa bersama, santunan diadakan ya. Ini luar biasa berkah pengurus dan para donatur juga jamaahnya. Maka ketika sudah mau sampai tujuan, ada dua hal. Pertama, kita akan merasa semangat, wah sebentar lagi selesai nih Ramadan.
Sebentar lagi kita akan menuju hari kemenangan, hari Idul Fitri. Tapi ada juga kalau kita mau merenung, ini hari di mana kita akan semakin dekat untuk ditinggalkan dengan Ramadan. Ini hari yang semakin kita akan merenungi bagaimana pertemuan kita tiap malam di Masjid Gadok Raya, sholat Isya berjamaah, buka puasa bersama, ibu-ibu memberikan takjil, bapak-bapak buka puasa bersama, lalu ba'da tarawih kita ngobrol. Ini mungkin akan hilang beberapa hari lagi. Seorang istri menanyakan kepada suaminya mau buka puasa dengan apa, mau sahur dengan apa, anak-anak menunya apa. Ini akan ditinggalkan, akan meninggalkan. Maka yang paling utama, pertama kita minta kepada Allah, puasa kita dari awal sampai nanti akhir bukan puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja. Bukan hanya timbangan amalnya nanti dicatat di bukunya Allah melalui malaikat. Ternyata kita hanya bisa menahan lapar dan hausnya, tapi tanpa mendapatkan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Apa keistimewaan Ramadan? Dua. Yang pertama, la'annakum tattaqun. Yang kedua adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Seperti yang saya bicarakan di pertengahan kemarin di malam nuzulul Quran di sini. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini mari sama-sama kita merenungi tiga hadis pendek, tiga hadis yang sederhana tentang bagaimana caranya kita sebagai hamba Allah yang menjalankan Ramadan di bulan ini, menjalankan puasa, menjalankan qiyamul lail, menjalankan tadarus Al-Quran, bahkan nanti kita menjalankan zakat fitrah, mal, infak dan sedekah, semua diterima oleh Allah menjadi la'allakum tattaqun. Ada tiga syaratnya dan tiga hadis yang mesti kita pegang, dan insya Allah masih ada waktu beberapa hari untuk kita mencapainya. Yang pertama hadisnya, amantu billah tsumastaqim. Amantu billah tsumastaqim. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ajarkan aku tentang Islam, di mana ketika engkau sudah menyampaikan tentang Islam, aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun tentang Islam." Maka Rasul mengatakan, amantu billah tsumastaqim. Ini yang pertama hadisnya. Artinya apa? Berimanlah kalian kepada Allah, tsumastaqim, dan jujur dalam iman kalian. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kadang, mohon maaf, kita kadang tidak jujur dalam iman kita. Kita masih meyakini bahwasanya harta bisa membuat kita lebih bahagia, pangkat jabatan lebih kita khawatirkan, kita lebih takut sama bos kita ketimbang sama Allah. Ketika azan sudah manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, bos kita nyuruh kita pekerjaan yang belum selesai, tapi Allah memanggil kita mau sholat, tapi kita nggak enak sama bos kita. Kita diperlukan melatih kejujuran dalam iman kita. Ramadan melatih jujur iman. Siapa yang tahu kita puasa dan tidak? Hanya Allah dan kita yang tahu. Ini melatih kejujuran Ramadan. Kita bisa aja memberikan muka yang lemah, badan yang lemas, biar terlihat puasa. Padahal ketika orang lain tidak tahu, kita di rumah, di dalam kamar kita, kita memakan makanan yang bisa membuat tenaga kita itu fit kembali. Atau ketika kita berwudu, samping wudu kita saja tidak tahu kita bisa minum apa enggak itu air wudu. Maka Ramadan mengajarkan tentang jujurnya iman kita. Kalau mau la'allakum tattaqun, kalau mau kita mendapatkan predikat takwa di akhir Ramadan,
pertama, beriman dan jujur dalam iman kita. Jangan pernah takut. Kata Sayyidina Ali, jangan pernah takut dalam dua hal. Yang pertama urusan kematian, yang kedua urusan rezeki. Kalau kita sudah beriman, yakin kepada Allah, jujur dengan iman kita, jangan takut. Kenapa? Karena umur. Yang pertama kata Sayyidina Ali, jangan pernah takut sama yang namanya kematian. Karena kematian itu pasti. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang kepada manusia, tidak bisa didahulukan, tidak bisa dinanti-nantikan. Tadi malam jam 3 subuh menjelang sahur, ketua masjid sahabat saya Ustadz Muhammad Sahrin, ketua Masjid Al-Mu'min, beliau telepon saya jam 3 subuh. Saya pikir mengundang saya tausiah subuh, ternyata memberikan informasi, guru mohon maaf, ada Pak Haji jamaah kita yang taat ibadah, beliau meninggal dunia mendadak menjelang sahur tadi. Tidak ada penyakit, tidak ada sakitnya, masih ikut buka puasa bersama, masih ikut tarawih, tiba-tiba meninggal dunia. Orangnya soleh, malam ke-23 Ramadan berkah, saya bilang insya Allah husnul khatimah. Maka tidak ada yang tahu, masih ngobrol, masih bercakap-cakap. Kita nih tadi habis buka bersama, terus sholat tarawih nanti bersama. Habis tarawih mungkin ngopi dulu, ngobrol dulu. Ternyata pas pulang tidur kita, nggak ada jaminan apakah kita bisa bangun lagi atau kita tidak bangun selamanya. Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan, itu sudah pasti. Namanya umur pasti, kematian pasti. Yang kita takutkan tidak bawa bekal ketika kita mati. Yang kedua, jangan pernah takut yang namanya rezeki. Kata Allah dalam hadis qudsinya, tidak akan aku ambil nyawa hambaku sebelum habis semua rizkinya diberikan kepadanya di dunia. Jadi kita selagi rezekinya belum selesai Allah kasih rezeki kita di dunia, kita nggak akan diambil oleh Allah. Semua orang pasti ada rezekinya. Jangan pernah takut. Puasa mengajarkan kita puasa, mengajarkan kita menahan lapar, menahan haus. Kita sahur berbagai macam menu, buka puasa sudah ada menu-menunya. Sedangkan saudara-saudara kita yang miskin, yang memang tidak ada makanan, dia nggak tahu sahur dengan apa, buka dengan apa, tapi mereka toh bisa hidup. Maka jangan pernah khawatirkan yang namanya kematian dan rezeki. Rezeki sudah diatur sama Allah, tidak akan tertukar, tidak akan tertukar. Nah, lalu yang kedua, hadis yang kedua, siapa yang bisa? Saya kasih minyak, gampang hadisnya. Khairun nas, ayo lanjutin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini hadis yang kedua. Kalau mau mencapai predikat la'allakum tattaqun, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita tidak cukup beriman saja kepada Allah. Kita tidak cukup hanya dengan jujur dalam iman kita kepada Allah, tapi tambah lagi, yaitu apa? Bermanfaat bagi manusia. Kita beriman, rajin sholat, ya, wah di masjid terus kita sholat, iktikaf, baca Quran, tadarus, tapi kita nggak peduli sama orang lain. Orang lain susah, orang lain lapar, orang lain menderita, kita cuek. Apalagi kalau keluarga. Karena sodakoh terbaik adalah sodakoh kepada keluarga. Jangan sampai kita baik kepada orang lain, keluarga kita kelaparan. Tapi yang terbaik juga setelah keluarga tercukupi, ada lebihnya kita sampaikan kepada orang lain. Maka khairun nas ini adalah kita praktekkan di dalam Ramadan. Coba banyak masjid yang mau menjelang maghrib, kita lewat motor, apalagi di Cirayu tuh Masjid Al-Ikhlas, itu dikasih kita tuh makanan takjil, ya, mau dia Islam kek, mau dia non Muslim kek, mau dia puasa, mau enggak, dikasih itu takjil. Karena berbuat kebaikan. Coba
Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak waktu buka puasa pertama ngasih makanan 30 dus ke masjid? Kalau ada, berarti ibu hari pertama Ramadan sudah lebaran. Benar nggak, Bu? Karena kata Rasulullah, orang yang memberikan makan kepada orang yang puasa dapat pahala yang sama, tidak mengurangi pahala orang yang puasa. Berarti kalau ibu ngasih 30 dus makanan buat orang-orang yang puasa, berarti ibu udah lebaran. Ya, bukan berarti nggak usah puasa, bukan. Tapi nilainya kita mendapatkan pahala puasa 30 hari. Ustadz, saya nggak sanggup 30 dus, nanti tanggal 6 jadi ya Pak Arif ya, santunan ya. Nah, tuh Bu, jangan lewatkan tuh santunan. Ya, pertama kita dapat pahala orang yang makan, batalin puasa dengan makanan kita dapat pahala puasa yang sama. Apalagi kita menyantuni anak yatim 700 kali lipat. Kalau nyumbang ke Pak Arif, tolong nih 1 juta saya titip buat santunan yatim piatu, maka ibu punya catatan amal di akhirat, bukan 1 juta tapi 700 juta. Ya, ibu nyimpan ke Pak Arif 2 juta, ibu bisa beli kapling itu yang Madura itu yang lagi dibangun ya, 1,4 laku Pak Arif ya. Nah, coba bilang ke Pak Arif, saya punya 2 juta tapi saya mau beli kapling. Minta sama Pak Arif dan minta kepada Allah, titipin ke Pak Arif untuk sedekah anak yatimnya 2 juta. Itu saya ada cerita. Ini tasyakur binikmah. Ketika para ustadz di Depok ngumpul di rumah saya 16 orang 2 tahun yang lalu, termasuk Ustadz Agus Alian, Ustadz Dodi, Ustadz Abdul Hakim, banyak lah yang pada ngumpul. Ada pengurus masjid datang ke rumah saya, Baitul Makmur, yang Ustadz Imam sekarang ngisi khotib 9 kali dalam 1 tahun. Datang pengurus Baitul Makmur 3 orang, Ustadz, saya mau ngasih hadiah, salah satu jamaahnya ngasih hadiah handphone. Ini yang dipakai dakwah selama 2 tahun. Saya pakai dakwah karena dia niatnya buat ngasih handphone buat dakwah. Bayangkan 2 tahun saya ceramah bulan Ramadan ini hampir 40 kali, 40 titik. Nanti hari Jumat saya 3 titik 1 hari. Hari Jumat khotib Jumat di Astra, di Sunter, di Priuk. Lalu sorenya saya buka puasa ceramah di Yayasan Pendidikan Budi Utomo. Lalu malamnya saya ceramah di Munasah Sukmajaya. 3 titik saya pakai ceramah nih handphone, jariyahnya terus nambah. Bahkan yang ngasih HP ini seminggu kemudian ngabarin saya, Ustadz, setelah saya ngasih HP 5 hari kemudian saya dipanggil oleh kantor. Dia kerjanya di Kementerian Pariwisata, dipanggil di Kementerian Kominfo, dipanggil oleh pimpinannya, dikasih hadiah apa? Umroh. Dadakan dikasih umroh. Ustadz, saya ngasih HP 5 hari kemudian dadakan diganti sama Allah, dikasih saya umroh senilai 20 juta. HP ini senilai 2 juta. Saya bilang, coba kalau ngasih iPhone, haji itu. Saya bilang gitu. Ya, tapi sampai sekarang belum ada yang ngasih iPhone ya Ustadz Imam ya. Gitu. Jadi berkah Pak. Yang namanya rezeki, kalau kita kasih ke orang lain lalu dipakai dakwah jariyah akan nyampe. Apalagi dikasih buat anak-anak yatim. Berkah. Nih ya, kalau ibu tidak bisa, ibu praktekkan contoh. Pernah Rasulullah lagi berdiri ya, di sampingnya pelacur. Di samping Rasulullah tuh pelacur. Turun malaikat Jibril dari langit, tuh ngagetin Rasulullah. Kalau lu kata Rasul, Bril, ngapain kamu ngagetin gitu ya? Kalau bahasa kita kan, kata Jibril apa? Wahai Muhammad, kau tengok tuh di sampingmu ada perempuan pelacur. Perempuan itu sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli neraka. Setelah itu balik lagi tuh malaikat Jibril ke langit. Nah, enggak lama setelah Jibril mengatakan itu, ada ibu-ibu melewati Rasulullah dan melewati pelacur itu, menggendong bayi. Nangis terus nih bayi, nangis nggak ada berhentinya. Sampai nangisnya tuh kayak tadi malam tuh Ustadz Imam, anak saya nangis terus tuh, yang bayi ya. Tahu mau nyusu, padahal bapaknya nggak nyusu ya. Jadi dalam artian anaknya aja gitu ya. Jadi nangis terus tuh, sampai kering tenggorokannya. Akhirnya apa yang terjadi? Si pelacur lagi makan kurma, dia udah gigit setengah kurmanya. Jadi setengahnya udah dimakan, tinggal setengah lagi. Melihat bayi yang lewat menangis, dia hampiri, dia kasih setengah kurma ke bayi yang nangis tadi.
Bayi tadi diam karena lapar, dia tidak menangis kembali setelah makan kurma. Turun lagi malaikat Jibril dari langit mengagetkan Rasulullah SAW. Ada apa lagi Jibril? Wahai Muhammad, Allah telah merubah ketetapan. Tadinya si perempuan pelacur itu ketetapannya menjadi ahli neraka, sekarang menjadi ahli surga. Bayangkan Pak, dengan setengah butir kurma. Kita dosanya apakah seperti dosa pelacur tadi? Saya kira kalau lihat wajah-wajah ibu-ibu ini, wajah-wajah ibu solehah, wajah ibu-ibu yang ahli ibadah, yang nurut terhadap suami. Saya yakin dosanya jauhan dosa orang-orang yang tadi saya ceritakan, pelacur tadi. Ya, pelacur saja banyak dosanya, dengan setengah butir kurma diampuni oleh Allah dan dicatat menjadi ahli surga. Itulah maha rohimnya Allah. Kalau Allah punya sifat Rahman saja, mungkin kita semua bisa jadi belum tentu bisa masuk surga. Coba kita banyakkan amal apa banyakkan amal baik apa amal buruk? Kalau kita timbang 24 jam, banyakkan ingat Allah apa banyakkan lupa sama Allah? Banyakkan lupa sama Allah. Maka karena Allah punya sifat Rahim, insya Allah kita akan menjadi ahli surga karena kerohiman Allah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, hadis yang membuat kita menjadi la'allakum tattaqun adalah, siapa yang bisa jawab nih? Lanjutin. Malam yaskurin nas, malam yaskurin nas, lanjutin. Ada? Malam yaskurin nas, pendek Pak, ibu-ibu ada? Malam yaskurin nas, ya? Lam yaskurillah. Ya? Mudah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Hati-hati Pak. Kalau mau jadi la'allakum tattaqun, iman saja nggak cukup. Jujur dalam iman saja nggak cukup. Berbuat baik terhadap sesama saja nggak cukup. Tapi apa? Berterima kasih kepada manusia. Kita bukan Nabi Musa yang ketika dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa memohon kepada Allah. Kata Allah, apa? Tancapkan tongkatmu ke Laut Merah. Lalu terbelahlah Laut Merah. Lalu jalanlah Nabi Musa dan anggotanya diikuti oleh Fir'aun. Setelah sampai Fir'aun di tengah-tengah, lalu diketok, tertutup, meninggal dunia Fir'aun dan bala tentaranya. Kita bukanlah Nabi Ibrahim yang ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim berdoa, lalu Allah menyatakan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Menjadi dingin api itu buat Nabi Ibrahim. Coba kalau kita, ibu-ibu masak, coba tes, nanti masak gorengan besok. Api panas, minyak panas, ya. Nah ibu masukin bakwan pakai tangan. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Coba deh. Pasti minta suami antar ke dokter kulit. Melepuh itu tangan kita. Benar gak Bu? Kenapa? Karena kita bukan Nabi Musa, kita bukan Nabi Ibrahim. Ada cerita tentang Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu untuk membawa umatnya dari petaka banjir yang besar. Ketika banjirnya sudah sedengkul, jadi ceritanya ada seorang ahli ibadah kakek-kakek. Seorang kakek-kakek ahli ibadah. Lalu tetangganya menghampiri itu si kakek-kakek tadi rumahnya. Kek, ini banjir sudah sedengkul kek. Ayo kami pangku kakek menuju perahunya Nabi Nuh, biar kita nggak tenggelam. Apa kata si kakek? Enggak, Ruh, pergi kata kakek itu. Saya nggak perlu bantuan manusia. Saya minta langsung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kata si kakek itu. Ya udah, pergilah tetangganya. Ketika sudah seperut, datang lagi tetangganya. Kek, ayo kek, ini udah mau tenggelam kita. Nih saya bawa unta, kakek naik unta, langsung naik ke kapal Nabi Nuh. Ruh, pergi, nggak usah. Saya hanya kepada Allah berpangku tangan. Sampai sudah seleher,
Si kakek ini dihampiri tetangganya untuk digotong ke perahu Nabi Nuh, dia nggak mau. Dia naik ke atas genteng. Akhirnya apa? Terjadilah banjir besar. Si kakek ini tertimpa banjir, terhanyutkan air, meninggal dunia. Dia protes kepada Allah. Ya Allah, saya kan rajin ibadah kepadamu, taat kepadamu. Aku meminta pertolongan kepadamu di saat banjir. Kenapa aku mati? Kata Allah, aku sudah mengirim 3 bantuan, tapi engkau diam saja. Mana bantuanmu ya Allah? Nggak ada. 3 tetangga yang datang ke tempat kamu ketika banjir sedengkul, banjir seperut, banjir seleher, itu utusanku. Kamu tidak berterima kasih kepada dia. Ingat, kita ini hidup bertetangga. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam keburukan dan maksiat. Jadi kita manusia nggak akan bisa sendiri. Kalau kita mati, kita bisa gotong diri kita sendiri ke masjid? Enggak. Kita pasti butuh tetangga buat gotong kita ke masjid, disolatin, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Maka kita berbuat baik terhadap sesama. Ramadan mengajarkan kita kebersamaan, buka puasa bersama, sahur bersama dengan keluarga, lalu sholat tarawih bersama. Ini mengajarkan kebersamaan. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan sayang kepada hambanya yang hambanya sayang kepada orang lain. Jadi ayo kita Ramadan ini, pertama iman kita, kuatkan iman, lalu jujur dalam iman kita. Lalu yang kedua, kita bermanfaat buat orang lain. Hidup kalau nggak manfaat buat orang lain percuma. Maka ayo, apa yang kita punya harta, bantu orang lain dengan harta. Kita punya dengan ilmu, bantu orang lain dengan ilmu. Minimal kita punya senyuman, berikan senyuman kepada orang lain, biar orang bahagia. Lalu yang terakhir, kita banyak berterima kasih kepada manusia agar Allah menganggap kita bersyukur kepadanya. Karena kita hidup di dunia dan kita masih hidup dengan manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, saya Al-Fakir, salah satu keluarga besar dari Masjid Gadok Raya, memohon maaf apabila ada khilafan, ada kesalahan dari kata, perbuatan, tingkah laku. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua saling memaafkan, dan mudah-mudahan kita nanti menuju hari yang fitri dalam keadaan hati yang bersih dan mendapatkan la'allakum tattaqun. Kita baca Fatihah 1 kali buat menutup tausiah malam ini. Fatihah Nabi Zakaria. Nanti saya kasih waktu 1 menit untuk kita minta hajat-hajatnya. Kita doakan juga hajat ini untuk ketua masjid Haji Arif dan keluarga besarnya, juga para pengurus, para imamnya, para gurunya, para donaturnya, para jamaahnya yang terus memakmurkan Masjid Gadok Raya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumatan kita di masjid ini terus makmur, terus sukses, dan menjadi kiblat masjid terbaik di Cisalak Depok. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf bila ada khilafan, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.